warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Aufada Kutanisa dengan NIM 0311230031. Di sini saya akan memaparkan analisis laporan keuangan PT Sari Melati Kencana Tbk dengan menggunakan analisis perbandingan, analisis tren, dan analisis common size untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah analisis laporan keuangan dengan dosen pengampu Ibu Trisandi Eka Putri SE, MSI CHTRCTT. Di sini ada penjelasan tentang analisis perbandingan. Analisis perbandingan adalah teknik analisis laporan keuangan yang dilakukan dengan cara menyajikan laporan keuangan secara horizontal dan membandingkan antara satu dengan yang lain, dengan menunjukkan informasi keuangan atau data lainnya, baik dalam rupiah maupun dalam unit. Teknik perbandingan tersebut dapat menunjukkan kenaikan dan penurunan dalam rupiah atau unit, dan juga persentase atau perbandingan dalam bentuk angka perbandingan atau rasio. Objek perbandingannya dapat berupa laporan keuangan dari tahun ke tahun, laporan keuangan pada perusahaan sejenis, rasio rata-rata industri, dan sebagainya, menurut Harahap tahun 1997. Di sini ada dua metode analisis perbandingan laporan keuangan. Yang pertama, ada metode horizontal, digunakan untuk membandingkan laporan keuangan beberapa periode dari satu perusahaan. Hasil analisis metode horizontal bersifat dinamis karena dapat menunjukkan kecenderungan kenaikan dan penurunan pos-pos dalam laporan keuangan perusahaan selama beberapa periode. Dengan begitu, dapat terlihat kinerja dan perkembangan perusahaan. Yang kedua, ada metode vertikal, yaitu digunakan untuk membandingkan satu pos dengan pos-pos lainnya pada satu periode tertentu. Maka hasil analisis akan bersifat statis karena hanya menunjukkan performa perusahaan pada satu periode tanpa diketahui perkembangannya. Selanjutnya ada penjelasan tentang analisis tren. Analisis tren adalah analisis tren dalam laporan keuangan merupakan suatu metode analisis yang digunakan untuk memperkirakan arah pergerakan data keuangan perusahaan pada masa depan dengan melihat data historis yang terdapat dalam laporan keuangan. Di sini ada beberapa poin penting untuk analisis tren. Nah, poin pertama, metode ini sangat berguna dalam membantu untuk memprediksi dan meramalkan arah pergerakan suatu data jangka pendek ataupun jangka panjang. Dalam dunia bisnis, analisis tren digunakan untuk memperkirakan arah pergerakan keuangan perusahaan seperti pendapatan, biaya, dan laba. Dalam bidang ekonomi, analisis tren digunakan untuk memperkirakan arah pergerakan ekonomi suatu negara atau wilayah. Dalam bidang teknologi, analisis tren digunakan untuk memperkirakan perkembangan teknologi dan adopsi oleh pasar. Dalam melakukan analisis tren dalam laporan keuangan, kita dapat menggunakan beberapa metode seperti analisis rasio keuangan, analisis horizontal, dan analisis vertikal. Metode-metode tersebut dapat membantu kita untuk memperoleh informasi yang lebih detail mengenai kondisi keuangan perusahaan, termasuk arah pergerakan pendapatan, biaya, dan laba. Yang terakhir ada penjelasan analisis common size. Dalam analisis ukuran yang khas atau common size, setiap baris poin dalam laporan keuangan tahunan bertindak sebagai persentase dari angka dasar, menentukan bagaimana kinerja perusahaan setiap tahun dibandingkan dengan para pesaingnya. Analisis ini juga menunjukkan dampak pada total pendapatan, arus kas atau jumlah aset perusahaan dalam setiap anggaran. Pentingnya analisis ukuran umum atau common size terletak pada kekuatan proporsi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang bisnis karena perusahaan menguntungkan dan dibandingkan dengan para pesaingnya. Di sini ada dua perbedaan common size analisis vertikal dan horizontal. Untuk metode horizontal memungkinkan dapat melihat bagaimana angka-angka tertentu dalam bisnis berubah dari satu tahun ke tahun berikutnya untuk membantu menemukan tren. Untuk metode vertikal, analisis ini memungkinkan dapat melihat bagaimana angka-angka tertentu dalam bisnis dibandingkan dengan angka yang dipilih dalam satu periode waktu tertentu. Nah, bisa kita lihat dari laporan posisi keuangan PT Sari Melati Kencana Tbk ini menggunakan analisis perbandingan. Nah, di neraca perbandingannya pada kas terjadi
penurunan dari tahun 2022 ke tahun 2023 dengan selisih 3.678.692.914 rupiah. Nah, jika dipersenkan maka ini tuh turun sekitar 7,21%. Dengan rumusnya angka ini dibagi dengan yang ini, terus dikali 100, maka ini hasilnya. Untuk mencari rasionya, ini dibagi angka tahun 2022 dengan angka tahun 2023. Selanjutnya ada piutang usaha pihak ketiga. Piutang pada tahun 2023 ini mengalami penurunan juga sebesar 10.458.605.372 rupiah, sekitar 40,15%. Untuk rasionya sebesar 1,40. Nah, lalu di sini ada persediaan juga menurun dari angka 313.150.133.536 rupiah di tahun 2002, lalu menurun di tahun 2023 sebesar 48 miliar. Nah, jadi pada tahun 2023 ini persediaan yang ada pada tahun 2023 sebesar 260.024.870.048 rupiah. Ini selisihnya 48.625.263.488 rupiah. Maka jika dipersentasekan sebesar 18,35%, dan rasionya 1,18. Nah, di sini sudah terhitung total aktiva lancarnya pasti menurun dari angka 461.802.332.836 rupiah menjadi 391.140.226.492 rupiah. Maka selisihnya yaitu 70.662.106.000 rupiah, 344 rupiah. Maka persentasenya itu sekitar 18,07% dengan rasio 1,18. Nah, ada aktiva tetap juga mengalami penurunan dari 1.399.413.782 rupiah menjadi angka ini di tahun 2022 menjadi 1.800.816.424 rupiah di tahun 2023. Maka selisihnya sebesar 54.458.697.358 miliar jika dipersentasekan sebesar 4,39%. Nah, dengan rasio 1,04 ini pada neraca perbandingan. Pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain juga ini hasil dari analisis perbandingan ya. Kita membandingkan antara tahun 2022 dengan tahun 2023. Nah, di sini juga pada tahun 2022 mengalami penurunan juga. Penjualannya mengalami penurunan dari 3.612
miliar 319.039.640 rupiah menjadi di tahun 2023 sebesar angka 3.543.919.761 rupiah dengan selisihnya 68.336.123.879 rupiah. Nah, maka jika dipersentasekan sekitar 0,019 dengan rasio 1,02. Nah, rasio dicari dari tahun 2022 dibagi tahun 2003. Pada beban pokok penjualan atau harga pokok penjualan, di sini juga di sini HPP-nya naik sebesar 649.415.521 rupiah dari angka 1.183.442.119.659 rupiah menjadi 1.184.091.533.180 rupiah di tahun 2023. Maka ini naik sebesar 0,001 dengan rasio 1,00. Nah, maka laba bruto atau laba bersihnya ini turun ya dari angka 2.876.919.981 rupiah menjadi di tahun 2022 menjadi 2.391.380.581 rupiah. Nah, di sini turun sebesar 68.985.539.400 rupiah dengan persentasenya 0,029 dan rasionya 1,03. Laba bruto itu sama dengan laba kotor ya. Nah, di sini ada beban penjualan. Beban penjualan naik sebesar 1.493.696.823 rupiah dari angka segini menjadi dari angka tahun 2022 itu yang 2 triliun 189 juta menjadi 2 triliun 190 miliar. Maaf ya, tadi miliar. Nah, maka kenaikannya ini jika dipersentasekan yaitu sekitar 0,001 dan rasionya 1,00. Pada pendapatan bunga juga di sini mengalami kenaikan dari 527.188.820 menjadi 574.913.619 rupiah. Maka di sini kenaikannya sebesar 47.724.799 dengan persentasenya sekitar 0,083 dengan rasio 0,92. Nah, maka di sini total laba ruginya pada tahun 2023 sebesar 96.645.179.680 rupiah. Selanjutnya metode ini dengan menggunakan analisis tren, di mana kita mencari persentase tren. Mohon maaf tadi ada perubahan di tahunnya ya. Pada tahun 2022 kas sebesar 54 miliar
mengalami penurunan kas di tahun 2023 menjadi 51 miliar. Maka untuk mencari persentase trennya tahun 2023 yaitu tahun 2022 dibagi dengan tahun 2023 dikali dengan 100, maka ini hasilnya 107,21. Pada piutang juga mengalami penurunan, maka trennya yaitu sebesar 140,15. Nah, untuk persediaan dengan menggunakan analisis tren, pada jumlah 313 miliar mengalami penurunan menjadi 265 miliar. Maka untuk mencari trennya yaitu tahun 2022 dibagi dengan 2023, maka hasilnya 118,35. Nah, untuk total aktiva lancarnya memang mengalami penurunan dari 461 menjadi 391 dengan analisis trennya yaitu 118,07. Maka total aktivanya 2 miliar itu ditambah dengan aktiva tetap, yang ini aktiva lancar. Nah, maka total aktiva pada tahun 2023-nya sebesar 106,91. Pada laporan laba rugi dan penghasilan kompresifnya, pada laba rugi perbandingannya yaitu perbandingan antara tren 2000. Laba rugi perbandingan pada PT Sari Melati Tbk yaitu pada penjualannya trennya sebesar 101,93 dengan menggunakan rumus yang ada di sini, yaitu tahun 2022 dibagi 2003 dikalikan dengan 100. Pada beban pokok penjualannya juga mengalami persentase trennya sebesar 99,95. Pada beban penjualannya juga trennya sebesar sekitar 99,93. Nah, untuk analisis common size, untuk mencari common size-nya yaitu kita menggunakan jumlah saldonya atau jumlah nominalnya pada tahun 2023 atau 2022 dibagi dengan total aktiva yang ada di sini, total keseluruhan aktivanya. Maka pada tahun 2023 yaitu pada nominal kas ini dibagi dengan total aktiva yang ini 2 triliun lalu dikalikan dengan 100%. Begitupun sama pada tahun 2022 juga, yang semua total nominal kasnya ini kan pada kas, berarti jumlah kas dibagi total aktivanya pada tahun tersebut lalu dikalikan dengan 100%. Begitupun dengan sama dengan yang piutang. Berarti pada tahun 2023 common size-nya pada kas sebesar 2,17, pada tahun 2022-nya sebesar 2,18. Untuk piutangnya common size di tahun 2023 sekitar 1,11, untuk tahun 2022-nya 1,45. Di sini ada total aktiva lancarnya. Pada common size-nya totalnya pada total aktiva common size di tahun 2023 dan 2022 itu sebesar 100%.
Nah, pada liabilities atau utang, nah di utang bank itu common size pada tahun 2023 itu sebesar 15,65%. Pada tahun 2022 itu 19,30% menggunakan rumus yang tadi. Nah, di sini ada total liabilitasnya sebesar ini. Nah, kita lanjut ke laba rugi perbandingannya. Nah, ini di laporan laba ruginya PT Sari Melati Kencana Tbk. Nah, untuk HPP-nya atau beban pokok penjualannya yaitu pada tahun 2023 sebesar minus 33%. Pada tahun 2022 juga sama. Lalu pada beban penjualannya di sini beda 1% antara tahun 2022 dengan 2023. Di tahun 2022 sebesar 61%, di tahun 2023 sebesar 62%. Nah, pada beban umum dan administrasinya juga di sini sama ya, common size persentasenya sebesar 6%. Baik, segitu saja yang bisa saya sampaikan atau saya paparkan. Mohon maaf sebesar-besarnya bila ada kesalahan atau salah kata atau salah penjelasan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.